Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Windy Astiani, mahasiswa PGSD PPG bagi guru tertentu tahun 2025, NIM 24507666367 Universitas Pasundan, akan menampilkan video pembelajaran materi IPAS di kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, ketua kelas silakan memimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammad Natif Al-Azam, Ataya Rafif Ail, Zakira Talita, Elisa Aira, Rizka. Yuk kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Silakan semuanya berdiri. Silakan semuanya berdiri. Yang semangat, ya. Belajar materi IPAS yaitu Pancasila. Kalian tadi sebelum berangkat sekolah kalian lihat apa saja? Batang rumah, tumbuhan kesukaan, pohon, matanya apa? Dewan, manusia. Nah semuanya kamu bisa melihat anak-anak. Dengan alat indera apa ya nak? Iya, dengan alat indera mata. Tadi pagi kamu pasti setelah tidur mendengarkan sesuatu. Apa? Burung berkicau. Ya, oke maksudnya. Apa lagi? Ada apa? Alarm. Suara adzan. Jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan Pancasila. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan fungsi dari Pancasila. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi Pancasila beserta fungsinya. Selanjutnya, anak-anak, Bu ini punya lagu Balonku Ada 5, tapi nanti diganti liriknya, ya. Yuk, 1, 2, 3. Lidrahu ada 5, rupa-rupa fungsinya. Maka untuk melihat
Jadi kamu sebelumnya siapkan alat tulisnya masing-masing. Ya, nanti kalian mencatat hal penting, poin-poin penting ya. Nah, apa saja kita dia apa jadi sebagai indra indra ya yuk kita bahas satu-satu ya. Mau sebut lanjut jangan lupa like, share dan subscribe ya. Nah ini indra apa ya nak? Ya indra mata. Sebagai apa? Iya. Jadi kita ketahui bahwa fungsi utama mata adalah untuk melihat. Fungsi utama mata yaitu untuk melihat. Tuh, ada yang bagian bintang-bintangnya itu namanya apa? Ada yang tahu? Pupil. Pupil bagian mata itu bintangnya itu namanya pupil. Ya. Kamu dapat melihat objek jauh maupun dengan objek dekat itu dengan indra melihat. Memusatkan perhatian pada objek Juga kamu catat. Hal ini dikarenakan kata orang tersebut tidak mampu memusatkan perhatiannya pada objek yang lebih jauh atau dekat. Terus fungsi mata yang kedua yaitu menyesuaikan cahaya yang masuk. Cahaya yang masuk di mata harus disesuaikan karena cahaya yang masuk secara berlebihan dapat merusak mata. Selain itu, penyesuaian cahaya pada mata dapat digunakan untuk melihat waktu, apakah musim pagi, siang, sore, atau malam. Bisa melihat pagi, siang, sore, atau malam. Fungsi mata yang ketiga yaitu dapat digunakan sebagai komunikasi. Mungkin kamu pernah mendengar istilah itu ya. Kontak yang bisa dikatakan sebagai sebuah komunikasi yang dilakukan melalui mata. Sebagai komunikasi, tapi melalui mata. Orang lain hanya dari kontaknya saja. Salah satu perilaku yang dilihat dengan kontak mata adalah berbohong. Yang kedua juga bisa dilihat dengan kontak mata. Biasanya dilihat dengan melihat orang lebih sedang berbohong. Orang ini bicara sebenarnya. Ini indra apa ya? Tahu Telinga. yang kemampuan khusus untuk mengetahui berbagai macam getaran bunyi sekaligus sebagai penjaga keseimbangan. Catat ya. Nih, Ini suara apa ini? Bulat basket, gitu. Ini suara paruhan bulat. rantai. Nah, itu masuk Tidak. dari alat kendali. Salah satu fungsi dari telinga yang pertama yang teman-teman adalah mendengarkan bunyi. Ada bunyi yang mampu didengar oleh manusia yaitu 20 Hz sampai 20.000 Hz. Jika manusia mendengarkan 20.000 Hz, maka tidak telinga akan pecah. Jadi buat teman-teman, fungsi telinga yang kedua yaitu keseimbangan. Menjaga keseimbangan tubuh yaitu telinga. Informasi yang diterima oleh telinga dapat disebabkan otak sehingga berkelanjutan ini maka perubahan kecepatan bunyi dapat diatasi dengan baik. Fungsi telinga yang ketiga yaitu tempat untuk memperhatikan bunyi. Telinga menjadi tempat berbiasa dengan cara dididik. Berbiasa dan diletakkan pada telinga sudah ada sejak lama terutama pada wanita. Indra atau bunyi. Teman, panca indra ketiga yang akan dibahas adalah indra meraba ataupun sepertinya kamu sudah tahu ya bahwa kulit ini menjadi bagian terluar yang ada pada tubuh manusia. Apa itu nak? Indra apa itu? Kulit. Ya. Asal halus, Kamu bisa merasakannya
mengeluarkan keringat. Kulit merupakan hasil penguapan dari suhu panas yang ada di sekitar tubuh. Dan keluarnya keringat, maka suhu panas yang ada di dalam tubuh akan menjadi turun. Yang kedua yaitu tempat penimbul demam. Nah, kalau bertanya seperti Kulit itu sebagai tempat penimbul demam juga. maka jawabannya adalah disimpan di kulit. Nah, yang penting kulit berada tidak bisa kulit berbeda. Iris, yaitu iris itu bagian dari apa? Alat indera apa? Iya, bagian dari mata. Iris itu untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Ada lagi yang mau bertanya, Mas Kuta? Mengapa saat berolahraga mengeluarkan keringat? Oh iya, kalau kalian jam olahraga, kalian olahraga mengeluarkan keringat nggak? Nah, iya, mengeluarkan keringat. Itu dari salah satu fungsi dari indera peraba yaitu kulit. Kulit itu kalau kamu udah merasa kelelahan, dalam capek, itu dia akan mengeluarkan itu tadi keringat. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Apa fungsi bulu itu? Iya, fungsi bulu itu merupakan bagian dari hidung untuk menyaring udara yang kotor ya, udara yang masuk sebelum menuju ke paru-paru ya. Jadi untuk menyaring udara yang kotor. Jadi alat panca indera itu terdiri dari 5, yaitu mata sebagai indera penglihat, hidung sebagai indera pencium, telinga sebagai indera pendengar, lalu lidah sebagai indera pemecah dan kulit sebagai indera peraba. Nah, perhatikan, aku adalah bagian tubuh manusia. Setiap hari aku gunakan untuk makan bakso mie ayam. Aku bisa merasakan manis, asam, pahit ya, semuanya terasa. Bagian tubuh, apakah aku? Tidak, betul? Oke. Sekarang, aku adalah bagian tubuh manusia. Saat aku berolahraga, aku menghasilkan keringat. Kulit, hebat. Lalu ini, aku adalah bagian tubuh manusia. Aku bisa mendengarkan musik. Bagian, apakah aku? Pintar sekali. Saat kalian pergi ke pasar, kalian mencium aroma sampah yang tidak enak. Alat indera apakah aku? Iya, pintar. Yaitu hidung. Nah, sekarang kita ice breaking sebentar supaya kalian tambah semangat lagi. Silakan berdiri semuanya. Kita dudukkan bersama ya anak-anak. Ini punya kotak apa ini? Kotak pintar. Isinya apa ya kira-kira kan? Siapa yang paling maju? Silakan masukkan. Berapa? Ya. Ini kalau temanmu dapat apa ini nak namanya? Coba kamu buka. Bisa merasakan aroma baunya kayak gini? Dari alat indera apa ini? Hidung, benar? Tepuk tangan buat temanmu. Ada yang mau maju lagi? Silakan Laila. Kira-kira apa ya yang diambil ke kamu sambil merem? Ini? Loh, itu udah? Ya, yang mana? Oke. Apa itu? Kamu bisa melihat dari alat indera apa ini nak? Mata, betul? Tepuk tangan buat Radit. Terima kasih anak-anakku. Bu Windy akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok ini kelompok jenius, lalu kelompok cerdas dan juga kelompok rajin. Nanti Bu Windy akan membagikan lomba kerja. Nanti kalian bisa diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Ya. Jadi kalian
memiliki yel-yel masing-masing kelompok. Kelompok jenius punya yel-yel dan juga kelompok cerdas juga kelompok rajin. Nanti akan mengerjakan dengan gaya belajar yang berbeda satu sama lain. Ya. Silakan Bu Windy bagi dulu. Habis ini nanti bisa menampilkan yel-yelnya dulu. Kelompok apa ini? Kelompok jenius mempresentasikan hasil diskusinya. Maju ke depan yang lain, menyimak ya. Nanti bisa bertanya dengan temanmu. Silakan. Kata untuk balik dan untuk menjaga komunikasi, maka untuk menyesuaikan gaya yang masuk. Itu untuk menjauh dan untuk alat pernafasan dan untuk telinga untuk mendengarkan bunyi dan juga untuk keseimbangan tubuh. Telinga untuk membaca bunyi. Lidah untuk merasa atau mengenal. Lidah untuk membolak-balikkan makanan dan bentuknya kulit. Kulit untuk meraba tempat mengeluarkan keringat, tempat menimbul lemak, mengatur suhu tubuh. Oke, baik. Coba di sini lengkap ya tadi yang jawab kelompok jenius. Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya? Tidak apa yang berguna untuk mencium. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, ayo. Apa fungsi dari indera mendengar? Ya, beritakan. Fungsi dari indera untuk mendengarkan bunyi dan juga untuk keseimbangan tubuh. Telinga juga untuk membaca bunyi. Oke, baik. Tepuk tangan buat kelompok jenius.
bagus. Satu, mengatur gelas ketika cahaya masuk ke mata, iris. Dua, saluran yang mengumpulkan Baiklah. dengan telinga tengah, saluran Eustachius. Tiga, indera mengecap dapat terganggu jika terkena sariawan. Empat, bagian tubuh terluar sehingga berhubungan dengan lingkungan sekitar. Ketika kita dapat mendengarkan suara kendaraan merupakan fungsi indera. Ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, Mbak Tata. Saluran apa yang menghubungkan tubuh dengan telinga? Apa? Saluran Eustachius. Ya, betul. Betul ya. Lalu ada lagi yang bertanya? Ya, Mas Ayu. Apa fungsi dari itu? Ya, ini dari itu apa saja? Fungsi dari itu bergerak. Fungsi dari itu adalah untuk bernapas. Ya, selain bernapas itu apa? Fungsi itu? Menyaring kotoran. Ya, yang keras suaranya. Menyaring udara. Ya, yang nyari udara yang kotor. Ya, betul ya. Tepuk tangan buat kelompok cerdas. Silakan digambarkan hasil karyanya dulu, Mas. Ya, gambarkan hasil karyanya dulu. Ya. Tepuk tangan buat kelompok cerdas. Soal evaluasi kamu kerjakan sendiri, ya, secara individual. Nanti kalau sudah bisa dikumpulkan. Kamu tulis namamu, ya, paragraf, nama presensi. Jika sedang dengan meneliti ya.
dengan penelitian. Kalian bisa menentukan apa saja sih panca indera itu kan? Satu untuk apa? Satu apa? Mata. Mata digunakan sebagai alat indera. Ya, alat indera penglihatan, yaitu untuk melihat. Selain melihat, mata itu sebagai apa? Alat komunikasi. Apa? Alat komunikasi. Ya, sebagai alat komunikasi lewat kontak mata. Yang kedua yaitu alat indera apa? Telinga. Alat indera telinga. Alat indera telinga sebagai pendengar. Alat indera telinga sebagai pendengar. Pendengar yaitu tadi cara kerjanya telinga kalian sudah tahu ya. Tadi bagian-bagiannya ada apa saja nak? Ada indang telinga, lalu apa lagi? Koklea, lalu ya ada dalam telinga, ada tulang pendengaran. Selain itu apa lagi? Alat indera apa lagi? Yang belum kita sebutkan? Lidah. Hidung belum ya? Belum. Alat indera hidung sebagai pencium apa? Selain pencium, pernafasan sebagai bernafas, yang menyaring udara yang masuk sebelum menuju paru-paru. Terus apa lagi? Apa lagi? Lidah, ya. Lidah yaitu sebagai apa? Alat pengecap. Alat pengecap itu terdiri dari beberapa bagian. Kalau bagian lidah, ujung lidah, coba ujung lidahmu mana? Nah, itu untuk merasakan apa? Manis, pintar. Bagian tepinya, yaitu untuk merasakan asin dan asam. Bagian dalam lidah, dalam kali yaitu pahit. Kalau kamu minum obat, kamu bisa merasakan rasa pahit, yaitu itu lidah bagian dalam itu yang peka terhadap rasa pahit. Bahwa dengan panca indera kita memiliki semuanya panca indera ya, nah, mulai dari mata sebagai indera apa? Lihat, hidung sebagai indera pencium, telinga sebagai apa? Indera pendengar, lalu hidung sebagai indera pencium sudah ya, lidah sebagai indera pengecap dan kulit sebagai indera peraba. Tadi coba yang sudah memperhatikan pasti tahu kalau mata itu cara kerjanya seperti kamera, ya kan? Dia memiliki untuk menangkap cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat pada retina. Itu cara kerja apa tadi? Mata itu seperti kamera sehingga bisa melihat. Kalau kamu melihat dengan menggunakan kamera, kamu bisa melihat nggak
ya nah? Iya. Itu juga tadi telinga pun juga seperti itu. Dia merespon gelombang suara sehingga dia disalurkan ke otak sehingga kamu bisa mengidentifikasi ini suara adzan, ini suara ayam berkokok, ini suara kucing. Kamu bisa mengidentifikasi itu karena direspon gelombang suara sehingga menstimulasi menjadi gelombang bunyi dikirim ke otak. Gitu ya. Kalau hidung sebagai detektor bau, dia bisa mencium aroma bau yang sedap maupun yang tidak sedap. Lalu dengan alat indera pengecap tadi yang memiliki permukaan lidah itu kasar apa halusnya? Lidah itu kasar apa halus? Kasar karena ada apa? Ini papila ya. Itu papila itu merupakan nanti terdiri dari beberapa bagian tadi yang peka terhadap beberapa rasa, ada manis, asam, pahit maupun apa? Pahit tadi ya, asin, manis, asam dan pahit ya. Lalu yang kelima yaitu alat indera apa? Kulit. Kulit itu kulit bagian lapisan bagian paling luar ya ada lapisan bagian paling luar ya. Silakan bukunya boleh dirapikan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Materi selanjutnya nanti belajar mengenai tentang bagian-bagian tumbuhan ya. Kalian belajar di